keadaan takut, jangankan 3 kali berturut-turut, lari kaki 1000 boleh kita. Ada nggak istilahnya lari kaki 1000? Boleh. Lari dari sini mana ke Lebak Bulus boleh. Kalau kita sholat harus menghadap kiblat, tapi kalau dalam syiddatil khauf boleh membelakangi kiblat. Saking apa? Dalam keadaan takut. Jangan sampai ninggalin sholat. Tidak ada alasan apapun kita meninggalkan sholat, nggak ada. Bahkan ini lagi perang. Waktu sholat sudah mau habis, wajib buat dia sholat. Makanya diturunkan tata cara sholat khauf. Sebenarnya sholat khauf ini turun gara-gara orang Islam itu kalau sholat itu kebangetan khusyuk. Ini sholat khauf ini ada gara-gara orang Islam kalau sholat itu kebangetan khusyuk. Nabi itu kalau lagi sholat, lagi baca ayat terkait tentang neraka jahanam, Nabi itu saking takutnya terdengar dari suara hati Nabi seperti air yang geluprak dari panas gitu. Mendidih itu air. Nabi saking takutnya, dalam hatinya seperti air yang matang mendidih gitu, saking takutnya. Dan bunyi yang ada di dalam hati Nabi itu bisa didengar sama sahabatnya. Saking apa? Nabi khusyuk kalau lagi baca tentang neraka, itu rasa panasnya neraka terasa sama Nabi. Kalau kita kan nggak ngaruh, neraka sama surga ayat yang ngantuk mah ngantuk aja gitu mah ya. Udah kita kelasnya nyamuk aja kita cari ya, kita liatin, kita tepak gitu. Nah, gara-gara orang Islam sholatnya kebangetan khusyuk, itu sampai musuh bilang gini, kalau kita mau nyerang orang Islam, serang waktu dia lagi sholat. Kenapa? Kalau lagi sholat dia nggak ingat dunia. Makanya sahabat Umar, sahabat Ali meninggal dalam keadaan sholat. Sayyidina Umar itu punggungnya tertancap sama busur gitu. Kata Sayyidina Umar, jangan ditarik, nanti tariknya kapan? Waktu saya sholat. Kenapa? Waktu sholat takut sama Allah, rasa tarikan busurnya nggak terasa. Saking apa? Khusyuk. Gara-gara sholat tingkatan khusyuknya luar biasa, maka khawatir nih. Kenapa? Orang Islam nanti lagi sholat diserang. Maka turunlah pelajaran syariat, bagaimana caranya supaya orang Islam walaupun dalam keadaan genting dia tetap sholat tapi nggak bisa dibantai. Maka lahirlah nama sholatnya ini sholat khauf. Banyak sholat khauf itu. Nabi itu mencontohkan sholat khauf itu ada 16 macam. Dari 16 macam sholat itu yang dipilih oleh mazhab Imam Syafi'i cuma 4 cara doang. Dan di dalam kitab kita dari 4 cara yang diajarin cuma 1 cara, dan ini cara yang paling parah. Artinya udah dalam keadaan genting. Padahal ada 4 cara yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam melakukan sholat khauf. Ada yang pertama paling tinggi, nama sholatnya sholat zatur riqah namanya. Yang kedua sholatnya yang namanya sholat usfan. Yang ketiga sholatnya disebut dengan batun nahal. Dan yang keempat itulah yang disebut dengan syiddatil khauf. Kalau sholatnya zatur riqah, musuhnya itu tidak diarah kiblat, mencar musuh. Musuhnya di mana-mana gitu. Atau musuhnya di arah depan tapi kehalang, maka cara sholatnya zatur riqah, dibagi 2 peleton gitu. Harusnya dicontohkan gitu. Tapi saya pernah bikin video di Masjid Al-Makmur, saya bikin contoh tentang sholat zatur riqah. Kalau musuhnya tidak diarah kiblat, artinya musuhnya tidak diarah kiblat, di mana-mana pakai sholatnya zatur riqah. Kalau musuhnya di hadapan kita, adanya di depan gitu, memang adep-adepan face to face, maka sholatnya modelnya usfan gitu. Tapi kalau seandainya musuh beradanya di belakang kita, di sebelah kanan kiri, kita pakainya batun nahal. Tapi kalau seandainya musuhnya udah face to face, perang 1 lawan 1, udah di depan mata, kita sholatnya pakai cara syiddatil khauf. Jadi apa? Sholat tapi tetap main pedang gitu, nangkis kita. Nah, yang diajarkan di dalam kitab kita cuma 1, syiddatil khauf doang, dalam keadaan takut doang. Wa yatba'uhu, dan mengikuti pada penjelasan sholat khauf nanti bayan hukmil libasi adalah penjelasan tentang hukum
menggunakan pakaian. Wa qad ja'at fil ahadis, sungguh telah datang daripada hadis-hadis Nabi ala sittati asyara nau'an, ada 16 cara atau 16 macam cara sholat dalam keadaan takut. Ikhtara Syafi'i radhiyallahu anhu, maka telah memilih Imam Syafi'i minha daripada 16 macam itu anwa'an arba'atan, dari 4 macam cara saja. Padahal 16 yang dicontohin sama Nabi, tapi Imam Syafi'i mengatakan yang bisa dipakai hanya 4. Dzakarul musannifu, dan memberikan penjelasan Imam Musannif, artinya pengarang kitab kita Abdullah Bafadl ini, minha daripada yang 4 itu wahidan, cuma 1 yang dikasih contoh. Kenapa? Likasrati wuqu'ihi, karena sering terjadinya seperti ini. Artinya apa? Kalau yang model Zatur Riqa, kalau yang model Bantun Nahal, yang model Usafat jarang terjadi. Yang terjadi ini Syiddatul Khauf yang sering. Apa? Kejadiannya spontan. Sehingga perbuatan apa saja yang tidak boleh dalam sholat, kalau dalam keadaan Syiddatul Khauf boleh. Kita sholat di sini Pak, sholat gempa. Kalau secara fikih jangan diam, lari kita. Membelakangi kiblat boleh, boleh. Apa saja yang tidak boleh dalam sholat umum, dalam sholat Zatul Riqa boleh, lari kita. Gempanya sampai mana? Gempanya sampai kali. Nanti cari tempat yang aman menghadap kiblat, lanjutin sholat kita. Jangan dibatalin, gak boleh batalin sholat, haram. Kita lagi sholat gitu, naruh HP gitu, HP kita diambil, kita lihat, ya kejar malingnya. Malingnya lari, kita lari gitu. Malingnya ngos-ngosan, kita diem, jangan ngos-ngosan. Malingnya lari, kejar lagi terus sampai malingnya bilang, nih gue kembali ini. Ya udah, kita lanjutin sholat, salam, ambil HP kita. Itu namanya dalam keadaan takut. Jangan bingung, lari gak. Ya udah, timbanan plafon. Itu namanya Syiddatul Khauf. Kita harus bertindak. Kenapa? Karena kita punya rasa takut. Membelakangi kiblat boleh, nanti ada caranya. Bagaimana kalau melanjutkannya sudah tidak menghadap kiblat? Nah, ini dijelasin. Faqala, maka beliau mengatakan, idzal tahamal qital, maka apabila sudah berkecamuk peperangan, al-mubahu, yaitu peperangan yang diperbolehkan, walau ma'abagin, sekalipun memerangi seorang pemberontak, ausailin alaihi, atau orang yang menyerang atas dirinya, au ala ghairihi, atau selain daripada yang disebutkan, walam yatamakkanu, dan dia tidak memungkinkan mintarkihi, daripada meninggalkannya, au istaddal khaufu, atau sangat mencekam atas dirinya, walam ya'manu, atau tidak merasa aman mereka, an yudrikahumul adu'u, untuk dapat menyusul kepada mereka akan musuh, lawalau, sekalipun mereka berpaling, awin qasam, ataupun mereka berpencar, aw haraban mubahan, atau mereka lari daripada pelarian yang diperbolehkan, min habsin, daripada penjara, bi ghairi haqqin, tanpa adanya kebenaran, artinya dipenjara dengan zalim, wa aduun, atau dia melarikan diri dari musuh, zada ala di'fi, yang melebihi atas berlipat-lipat musuhnya tadi, wasabu'in, ataupun dia lari dari binatang buas, wasailin, atau banjir, lam yajid, yang dia tidak mendapati makdilan, tempat mengungsi anhu daripada dirinya, wa garimin, dan dia juga tidak bisa atau dia berlindung daripada orang yang menagih, la yusaddiquhu, yang tidak mempercayai akannya, fi da'wa qisarihi, dalam pengakuan kemiskinannya, wala bayyinatu ma'ahu, dan tidak punya bukti atas dirinya, au min qasidin nafsiyati, atau orang yang mengincar akan nyawanya, au malihi, ataupun hartanya, au harimihi, ataupun kehormatannya, au min muqtasid, atau orang yang ingin melakukan kisos, ruji, yang dia berharap biharobihi, dengan larinya minhu, dari orang itu, sukunu ghadabihi, akan rendahnya marah, hatta ya'fuanu, atas memaafkan akan dirinya. Artinya gini, kalau dalam keadaan apa saja, contohnya idzal tahamal qital mubah,
Kalau seandainya peperangan sudah pecah nih, perang sama siapa? Sama pemberontak, perang sama musuh, perang sama siapa? Dan kita udah nggak bisa pergi, kita di situ, kita dalam keadaan takut, kita nggak ada dalam keadaan amanah. Artinya gini, dalam keadaan apa saja yang itu hal itu mencekam buat kita. Kita takut kehilangan nyawa, kita takut kehilangan harta, kita takut kehilangan semuanya, keadaan apapun itu, maka sholat kita boleh berubah menjadi sholat syiddatil khauf. Jadi syiddatil khauf bukan hanya peperangan, enggak itu aja. Apa saja yang membahayakan atas diri kita, keluarga kita, apa saja boleh. Kita sholat di sini. Mohon maaf, di situ seandainya lubang galian, kita lihat ada orang buta. Orang buta jalan terus. Kalau kita diamin, dia jatuh ke dalam lubang dosa kita. Kalau kita lihat, kita keluar. Ngapain? Kita arahin dia dulu sampai tempat selamat, lanjut kita sholat. Kenapa? Karena kita khawatir orang itu jatuh kepada kebinasaan. Itu namanya khauf juga. Maka kalau ada rasa takut demikian, datangnya musuh, orang yang nagih, orang yang nuduh, orang yang ingin bunuh, orang ini, kan kita lari nih. Waktu kita lari boleh sholatnya jangan batal. Ada tukang nagih kredit di debt collector, kita paham kita punya utang, tapi dia mah nagihnya nggak pakai mulut, pakai tangan kita. Kita takut kan? Lagi sholat Allahu Akbar, bawa, yang nagih datang mbak, kita diam apa lari itu? Lari, tapi sholatnya jangan dibatalin. Lari kita, mana ngumpet di al-huda, lanjutin sholatnya al-huda. Apa? Bapak hebat, sholatnya bisa hilang. Enggak, itu malah lari dia. Kenapa? Dalam keadaan takut, boleh, silahkan. Ini saking apa? Islam dalam kondisi apapun, nyawa itu hifzun nafsal lebih utama dari segalanya. Auzabba zaliman, atau dia melawan perbuatan yang zalim. An-nahwi malihi, dari orang semisal mengambil hartanya. Au harimihi, atau mengambil orang yang halal bagi dirinya. Au mala ghairihi, atau mengambil harta milik orang lain. Au harimihi, ataupun kehormatan. Fa fi kulli hadhihi suwari, maka pada setiap yang digambarkan ini, la yubahu, maka tidak dibolehkan ikhrajas sholati, untuk mengeluarkan sholat an waktiha, daripada waktunya. Tetapi yusolli, dia harus tetap sholat kaifa amkana, sebagaimana dia bisa, inda doyqil waktu, sampai dengan sempitnya waktu. Artinya kagak ada yang bisa bikin seseorang ninggalin sholat, nggak bisa. Dalam keadaan apapun, nggak ada orang menunda sholat dengan sengaja, nggak boleh. Dalam keadaan takut, dia tetap sholat. Kalau nanti dalam keadaan sangat darurat, sholatnya berubah, namanya sholat syiddatil khauf. Intinya apa? Nggak ada halangan buat kita untuk meninggalkan sholat, nggak boleh. Saking apa? Saking pentingnya sholat. Lagi perang aja harus sholat. Kita perang, musuhnya nggak ngerti gitu. Udah jam berapa nih? 5:30 kita. Waduh, waktu asar berapa menit lagi? 20 menit lagi. Musuhnya di mana? Musuhnya ada di depan sambil mencap. Udah, kita sholatnya pakai Zatul Riko aja. Bagaimana? Bagi 2 peleton. Sholatnya anggaplah 2 rakaat. Karena orang kalau dalam keadaan perang, sholat yang 4 rakaat boleh menjadi 2 rakaat, boleh dikosor. Kalau dalam keadaan perang, nah dia sholat nih, anggaplah 2 rakaat. Dia bagi 2 peleton. Peleton pertama sholat sama imam, bikin barisan. Yang ini perang, jagain, tetap nembak. Yang ini sholat. Nanti dapat ruku bareng, lalu i'tidal bareng, sujud. Habis sujud, duduk 2 sujud, sujud lagi, berdiri bareng. Waktu berdiri bareng, pasukan yang peleton ini mufarraqah, dia sholat sendirian. Allahu Akbar. Ini imam yang utama tetap berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Terus dia salam, keluar, gantian masuk peleton yang baru, makmuman sama dia. Jadi yang ini dapat 1 rakaat, yang ini dapat 1 rakaat. Waktu dia sholat, ruku, i'tidal, sujud, duduk 2 sujud, pas sujud tahiyat. Waktu imam utamanya tahiyat, dia berdiri, ngapain? Nyempurnain 1 rakaat. Nanti dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, nanti tahiyat bareng, salam bareng. Jadi dua peletonnya dapat sholat berjamaah. Kenapa? Karena sahabat pengen imamnya Nabi.
Kalau imamnya diganti dia nggak mau, gua mau Nabi. Ah udah, kalau kata Nabi, kalau mau imam nama saya bagi dua kelompok begitu. Inilah yang dipakai sama ulama kita. Jangan ada alasan ninggalin Jumatan. Ah nggak apa-apa Ustaz, kan kafirnya kalau ninggalin 3 kali berturut-turut. Salah, nggak boleh. Caranya gimana? Ya satpam sholat. Cara sholatnya gimana? Ya satu riko tadi caranya. Sholatnya satu riko sholatnya. Bagaimana tuh caranya sholat satu rikonya? Gantian. Waktu sholat satpamnya di depan. Satpamnya di depan, artinya di belakang. Qomat kan, Allahu Akbar sholat. Yang satu tetap jaga parkiran, yang satu sholat. Sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau dia sudah melakukan 1 rakaat, itu namanya sudah dapat Jumat. Kalau dia dapat rakaat kedua nih, maka yang ini nih, satpam yang ini, dia mufaraqah, sholat sendiri. Rukuk, i'tidal, sujud. Habis itu salam, pergi, gantian, yang ini masuk. Maka yang ini masuk, dapat gak sholat Jumatnya? Dapat 1 rakaat. Nanti giliran salam dia nambahin 1 rakaat. Jadi semuanya dapat sholat Jumat gak? Ada yang gue libur dulu dah, lu aja dah. Udah gitu dipersilahkan, lu aja yang sholat dah, gue mau belakangan dah. Nah ini apa? Bisa. Cuma kan jarang yang ngamalin gitu. Malah udah dah gak apa-apa, kali-kali absen sekali dah. Besok absen terus. Ini nirunya dari mana? Zaturiko. Gak boleh sampai ninggalin sholat, perang aja tetap sholat. Wa uzira, dan diizinkan atau diberikan uzur, hina izin pada saat itu apa? Fitarkil kiblati, dari meninggalkan kiblat, indal ajizi, daripada ketidakmampuan, anil istiqbali, daripada menghadap kiblat, bisababil aduwi wa nahwihi, karena sebab adanya musuh ataupun selainnya. Udah, kalau sudah dalam keadaan darurat, ya nggak apa-apa ninggalin kiblat. Kita sholat madhab sono gitu, tiba-tiba diserang dari sono, majuin gitu. Kita kalah orangnya, ya lari. Berarti mau belakang kiblat, nggak apa-apa. Cari tempat yang aman di mana, yang kita selamat semua. Nanti berhentinya di mana, kita lanjut menghadap kiblat, lanjutin sholat kita. Nggak apa-apa, namanya juga dalam keadaan takut, roboh, gempa, lari. Jangan diem di situ. Sawaun, sama keadaannya, artinya boleh membelakangi kiblat, ar-rakibu, bagi orang yang berkendara, wal masyi, ataupun orang yang berjalan kaki. Wa halati taharrumi wa ghairuha liddarurati, baik dalam keadaannya takbiratul ihram ataupun selainnya karena sebab keadaan darurat. Bebas. Ada yang bilang kalau memang dari awal udah nggak bisa menghadap kiblat, ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Emang keadaannya nggak bisa, mau gimana lagi? Tapi kalau bisa takbirnya menghadap kiblat, usahakan takbirnya menghadap kiblat. Bedanya gini Bang, kalau orang yang berkendara sama orang yang jalan kaki begini. Kalau kita sholatnya jalan kaki, kita tangan kiblatnya ke sono. Maka pada saat kita cari tempat yang aman, kita bisa ngarahin badan kita itu ke sono. Kalau seandainya kita lari gitu, terus ternyata waktu kita turun, itu kuda kita, kendaraan kita tidak menghadap kiblat, maka sholat kita diulang lagi dari awal. Tapi kalau seandainya pas kendaraan kita berhenti tetap menghadap kiblat, maka kita tinggal turun dari kendaraan kita, lanjutin sholat kita. Itu doang yang bedainnya. Yang penting apa? Ente nggak boleh membatalkan sholat dalam keadaan apapun, nggak boleh. Yang kedua, dalam mencekam kayak apapun, yang namanya sholat kudu sholat kita, nggak boleh sampai ngeluarin waktu sholat, nggak boleh. Saking apa? Dosa besar orang ninggalin sholat. Ini mah enggak, sakit gigi doang enggak sholat. Aduh, enggak kuat dah, ntar biarin maghrib bareng sama isya. Wa yu'dharu hina idzin aidon, dan dimaafkan juga pada saat itu apa? Fistidbaril imami, daripada membelakang imam, wa taqaddumi alai, atau mendahului imam, liddarurati, karena dalam keadaan darurat. Lari nih kita nih, lagi sholat jamaah kan itu. Gempa gitu kan, lari semuanya tuh. Saya cari tempat aman, giliran di tempat aman kita di sini, imam kita di sini gitu. Atau
kebalikannya gitu. Wah, nggak masalah. Kenapa? Udah dalam keadaan darurat bebas. Ente cari tempat yang aman aja, yang penting lanjutin sholat. Wafi artinya dan dimaafkan pula pada sholat keadaan takut apa? Kasratul af'ali, yaitu memperbanyak perbuatan allati yahtaju ilaiha, yang dia membutuhkan daripada banyaknya gerakan. Kenapa? Kata'anati, seperti orang yang menikam, wa darabatil mutawaliyati, atau orang yang berpukulan berturut-turut, wal aduwi, karena adanya musuh, wal adai, dan membalas kepada musuh. Artinya gini, kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan syiddatil khauf, kita udah nggak usah mikir lagi 3 kali berturut-turut itu batal, enggak. Banyakin gerakan nggak masalah. Jangankan banyakin gerakan, kita menyerang aja masih boleh, pukul aja masih boleh. Ibarat kata kalau kita lagi sholat, tas kita diambil, kita lawan, ambil tas kita, tarik-tarikan gitu. Dia nampol, tahan. Dia nendang, dia tahan, dia tangkis semua tahan, tapi tetap sholat. Kalau dolin, amin, inna atau inna kalau kau usah terus lawan, lari dia kejar lari gitu, dan lari jurus lagi, berantem lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Dalam keadaan syiddatil khauf bebas. Jangan tasnya diambil kita liatin gitu, dia hilang. Jangan. Kita lagi sholat tahu motor kita di bawah gitu, wah platnya motor kita, ya lari kejar. Tapi jangan ngomong, wah motor gua, jangan, kejar aja. Jangan tangkap orangnya. Dia udah paham kalau nyolong gitu, dia nangis, lawan, berantem, gak apa-apa. Kenapa? Dalam syiddatil khauf. Pokoknya apa saja yang membahayakan kita dalam keadaan sholat, lakukan masyita. Amkanah, sebisa mungkin bebas. Wafi, dan ditolerir pula apa? Firrukubi, pada saat berkendara. Alladzi ihtaja ilaihi, yang dia membutuhkan ilahi kepada gerakan itu. Ibtadaan, baik dari awal sholat, wafil asnai, atau di pertengahan sholat. Kazalika, yang demikian itu. Artinya kalau kita darurat mau dalam kendaraan ataupun dalam berjalan, silakan. Kalau dalam darurat nggak ngaruh jalan kaki sama naik kendaraan. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena adanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Fa in khiftum, maka jika kalian dalam keadaan takut, farijalan, maka sholatlah kalian dalam keadaan berjalan, au rukbanan, ataupun jalan ibadahlah sholat kalian rukbanan, dalam keadaan berkendaraan. Artinya seaman mungkin kau lakukan ibadahmu, yang penting jangan sampai ninggalin sholat, jangan. Saya sih amannya sholatnya lari nih, larinya pakai motor, udah lanjut aja pakai motor. Jadi waktu sholat ngontek motor, nyelak motor, boleh nggak? Boleh, lari silakan. Kenapa? Karena sholat tetap nomor 1. Ulama sangat apa ya? Sangat mengharamkan kalau sudah terjadi takbiratul ihram lalu dibatalkan, dosanya besar sekali. Bahkan kisah Juraij itu jadi pelajaran buat kita. Ada ulama Bani Israel itu namanya Juraij, orang ahli ibadah luar biasa. Ahli ibadah luar biasa. Tapi Juraij itu kena sial. Kenapa sial? Waktu dia lagi ibadah, ibunya manggil-manggil gitu. Juraij. Dia lagi ibadah, anggapnya lagi sholat, dia bingung nih, batalin enggak. Yang manggil ibu, wajib kita patuh. Tapi kita lagi ibadah sama Tuhan, kudu lebih patuh kita. Maka dia pilih apa? Dia pilih tetap melakukan sholat. Ibunya marah gitu. Padahal kalau kita nih dipanggil sama orang tua kita, atau ada orang yang mau ngundang kita, cara ngasih taunya bacaan kita kencengin aja. Assalamualaikum Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Walaupun kita sholat zuhur, sholat asar, apa-apa, kencengin Maliki Yaumiddin. Kalau tamunya paham, maka dia nggak bakal salam lagi. Kenapa? Oh, berarti tuan rumahnya tahu lagi sholat. Jangan dibatalin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masuk aja Bu RW, lagi sholat nih, nanggung rakaat terakhir, batal. Dan biarin aja gitu, baca gitu.
Nah ini Juraid tetap gitu, ibunya marah-marah sampai ibunya doa, Allahumma la tumithu hatta yarra fi wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan Juraid kecuali nanti Juraid sebelum matinya melihat perempuan tukang ahli maksiat. Jadi saking anaknya ini tinggalnya di pucuk gunung, gak pernah lihat maksiat. Jangankan lihat maksiat, lihat perempuan yang ahli maksiat aja gak pernah. Bener, karena doanya ibu ijabah, maka benar dia waktu dia ibunya sudah meninggal, Juraid difitnah punya anak hasil zina. Dan waktu anak itu dilahirkan ke dunia, dialah salah satu bayi di antara 4 bayi yang bisa ngomong, maaf saya bukan anaknya Juraid. Dari 4 bayi yang bisa bicara. Saking apa? Juraid bilang patuh sama ibu harus, tapi kepatuhan sama Tuhan harus nomor 1. Lah ini bela-belain main futsal, main bola, kagak sholat, hebat banget. Kalau jangan sholat, yang penting main bola dulu nomor 1. Lagi besok gitu, kalau habis nonton Piala Dunia, ditonton bolanya. Subuhnya mah dilewatin. Auzubillah min perang aja suruh sholat, nonton bola kagak sholat, kan hebat banget, wali banget kita. Kita dilawan. Walau amina, dan jika telah aman, wa huwa raqibun, dan dia dalam kondisi berkendara, nazala fauran wujuban, maka dia harus segera turun dari kendaraannya. Wabana, dan melanjutkan sholatnya, ilam yastadbiril kiblata, apabila dia tidak membelakangi kiblat. Wa ila, tapi kalau dia membelakangi kiblat, istaknafa, maka hendaklah dia memulai dari awal lagi. Ini yang saya bilang, kalau kita lewat jalan kaki enak nih, dari sini nih kita sholat gitu, terus ada masalah, ada apa, gempa, lari gitu, kita masih hafal kiblatnya ke sono, enak posisi badan kita. Tapi kalau naik kendaraan kan nggak bisa. Waktu kita belok kanan, lari ke garasi kita, garasinya kan belakangnya kiblat, maka turun dari situ, kalau udah aman sholatnya diulang lagi menghadap kiblat. Kaki apa? Itu sholat dulu, kelari dulu sampai kelar. Kalau udah kelar pulang lagi. Artinya tadi yang nggak menghadap kiblat selesai dulu sampai salam, nanti pulang lagi. Kenapa? Sholatmu nggak sempurna. Jadi dalam fikih itu ada 2. Ada yang disebut dengan i'adah, ada yang disebut dengan qadha. Ini beda nih. I'adah itu mengulang sholat. Kalau qadha bayar sholat. Kalau qadha itu belum dikerjain. Kalau i'adah sudah dikerjain tapi harus diulang, namanya i'adah. Jadi kalau saya sekarang waktunya isya nih, isya belum sholat subuh saya kerjain sekarang, namanya qadha. Tapi kalau saya udah sholat maghrib tapi ternyata maghrib saya nggak sah, ternyata sarung saya kena najis, maka saya ulang lagi sholat maghrib, namanya i'adah. Jadi jangan salah, i'adah itu hukumnya 3. Ada i'adah itu wajib, ada i'adah tidak wajib, ada i'adah hukumnya sunnah. 3. Kapan i'adah itu wajib? Wajib mengulang. Kalau kita yakin sholat kita yang pertama nggak sah, maka wajib kita ngulang. Contoh, udah isya nih sekarang, baru sadar saya, ternyata ini sarung yang saya pakai tadi asar saya pakai gendong anak saya, kena najis nih sarung ini nih. Yang ini nih kena najis. Saya pakai sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Maka waktu saya sadar sarung ini pakaian najis, berarti kan sholat saya nggak sah. Maka ngulang saya asar, maghrib dan isya, i'adahnya wajib. Kenapa? Sholatnya nggak sah. Begitu juga dengan apa? Dengan orang yang sholatnya lihurmatil waktu, menghormati waktu dalam keadaan darurat, nggak ada alat bersuci, pakaiannya najis, tidak menghadap kiblat, tetap sholat kan dia. Tapi sholatnya sempurna nggak? Nggak sempurna. Nanti sampai di tujuan sholatnya harus diulang. Begitu pula orang yang syiddatil khauf. Kalau ternyata kendaraannya dia sudah lari, ternyata akhir waktu tempat dia aman, tidak menghadap kiblat, selesai sholatnya wajib diulang. Kenapa? Keadaan ente nggak sempurna di situ. I'adahnya wajib. Makanya i'adah itu ada yang wajib. Yang kedua, i'adah ada yang tidak wajib. Kalau diulang boleh, tapi gak wajib diulang. Siapa? Orang yang waktu ibadahnya dalam keadaan telanjang bulat karena memang gak ada pakaian.
Boleh nggak sih Ustadz sholat telanjang? Boleh, kalau memang udah nggak ada pakaian lagi. Sahabat Nabi itu kalau habis sholat langsung pulang, nggak pakai zikir. Kenapa? Karena pakaian gamis dia dipakai sama istrinya buat sholat. Kalau dia lama-lama di masjid sampai isya, istrinya nggak sholat maghrib, maka dia pulang buru-buru. Nah sekarang pakaian yang dipakai najis semua, kagak ada yang bisa dipinjam, semuanya Nasrani semua. Maka bagaimana caranya? Maka dia sholatnya itu harus lumurin badannya sama apa? Tanah, supaya apa? Warna kulitnya hilang. Sekarang nggak ada tanahnya, maka sholat harian dia boleh sholat dalam keadaan telanjang pada tempat yang sepi dengan tempat yang gelap, nggak boleh ada orang, boleh dia sholat telanjang. Maka orang ini nggak wajib diulang sholat kalau memang sudah tidak ada lagi pakaian yang suci. Jangan jamaah di masjid, nanti repot, telanjang. Waktu udah mau habis nih, 5 menit lagi nih. Kalau saya nyari pakaian suci, waktu sholat saya habis nih. Oh udah, cari tempat kosong di gudang, tutup pintu, gelap, sholat dalam keadaan telanjang, gak apa-apa. Kalau nanti dia mau ulang, masih ada waktunya nih, pakaian saya ada yang suci, boleh dia ulang, tapi iadahnya gak wajib. Yang ketiga, iadah hukumnya sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang sholat pertamanya sudah sempurna, lalu datang orang mau sholat, dia menolongin tuh. Waktu dia menolong, iadah, maka orang itu dapat pahala sunnah. Abang mau jamaah? Ya, ayo silakan saya temenin. Saya temenin gak apa-apa. Karena syarat iadah, sholat pertamanya harus sempurna, dan dia melakukan sholat yang kedua harus keadaan tam sempurna, gak boleh masbuk dia. Namanya iadah, hukumnya sunnah. Jadi kalau sholat apa saja yang tidak sempurna, maka wajib diulang kalau memang ada permasalahan di situ. Jadi pahamin ya. Wafil imai, dan mendapatkan tolerir, artinya masih mendapatkan keringanan pada saat darurat apa? Fil imai, di dalam memberikan isyarat birruku'i was sujudi, pada saat melakukan ruku dan sujud. Indal ajizi, pada saat dia tidak mampu, anhuma, daripada melakukan ruku dan sujud, lid darurati, karena dalam keadaan darurat. Nih, dia lagi lari nih, udah dapat posisi aman nih, lagi berdiri. Kalau seandainya dia melakukan sujud ataupun rukunya itu dia lakukan, dia takut diserang gitu, maka dia boleh dalam keadaan darurat ruku dan sujudnya pakai ibarat doang boleh. Dia berdiri, rukunya gini, tidak lagi gini, sujudnya ntar lebih pendek, boleh. Kenapa? Karena dia khawatir kalau seandainya disujud tadi digembuk dia dari atas. Boleh. Jadi sambil sholat sambil hati-hati matanya gitu. Kenapa? Sholat ngelirik kanan kiri boleh nggak? Boleh, makruh doang. Karena yang wajib menghadap kiblat itu dada kita. Yang wajib menghadap kiblat dada, kepala nggak wajib. Jadi boleh sholatnya begini boleh. Boleh. Bacain gitu. Itu burung apa tuh? Dilihatin, udah kawin tuh burungnya. Boleh. Atau baca running text boleh. Khutbah Jumat tanggal ini, oh Ustadz ini boleh. Yang penting dadanya lurus, cuma makruh. Jadi kalau di sebelah ada janda lewat, kita nggak usah ragu-ragu, nengok aja. Oh leha yang pulang. Jangan sosok lurus, leha apa Siti ya. Nanti kepikiran tuh leha apa Siti yang pulang. Nengok aja, oh leha yang pulang. Makanya kalau kita tahiyat, kita salam, itu yang belok kepalanya, bukan badannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang belok ininya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Badannya udah pindah, batal sholatnya. Karena yang harus menghadap kiblat dadanya, bukan kepala. Boleh, jadi waktu dia takut gitu, saya takutnya diserang gitu. Tapi udah minal jinnati wan nas, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Tetap lari lagi terus sampai depan aman. Berarti kan dari sujud ya, udah aman, lanjut lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, pukul lari lagi. Apa namanya syiddatil, ya mudah-mudahan nggak sampai begitu gitu. Auzubillah min, ribet banget sholat begitu kan. Apalagi nanti kalau harus pakai pedang. Kalau pedangnya najis harus buru-buru dilepas. Kalau seandainya pedangnya masih dia pegang sampai akhir sholat, karena dia bawa najis, nanti sholatnya harus diulang. Kenapa? Mahalun najasah di situ. Kan nggak bisa lepas pedang. Kenapa? Lagi perang, lepas pedang mati kita. Pedang kita suci kan, tang nusuk, najis kan. Waktu musuh kita tarik mati kan najis nih, harus dilepas. Tapi kalau kita lepas diserang sama sholat, makanya kita kan nggak bisa lepas. Ya udah kita pakai deh tuh pedang berdarah. Kalau kita pakai pedang berdarahnya sampai selesai sholat, maka nanti sholatnya wajib diulang. Kenapa? Dalam keadaan kita najis pedang. Ribet banget ya. Tapi kudu belajar. Wa yajibu, dan wajib an yakuna sujudu, ada sujud itu ahfadu, harus lebih rendah, litamayyiza anir ruku'i, agar berbeda dengan ruku. Jadi kalau kita melakukan sholat dan sholat itu menggunakan isyarat, haruslah gerakan isyarat sholat itu membedakan satu gerakan dengan gerakan yang lain. Kita sholat lagi dalam keadaan sakit gitu, tidurnya dalam keadaan berbaring gitu. Nah, waktu kita berbaring, posisi badan kita antara ruku dengan sujud harus beda. Artinya apa? Kalau rukunya cuma segini, sujudnya harus lebih dalam. Untuk apa? Membedakan kapan dia ruku, kapan dia sujud. Kalau ima dengan isyarat. Tapi kalau udah nggak bisa, artinya isyaratnya dengan torful ain, dengan ujung mata, atau dengan hati, ya udah nggak bisa. Kan ada susah tuh ya? Iya, nggak apa-apa dah. Tapi kalau masih bisa usahakan. Gitu. Jadi takbir. Allahu Akbar. Sami Allah. Pas sujud merem Allah. Tetap harus dibedakan. Saking apa? Saking membedakan gerakan sholat. Wa fi hamlis silahi, ini dia. Wa fi hamlis silahi, dan dimaafkan hamlis silah, daripada menanggung pedang al-mulattafi bin najisin, yang terlumuri dengan najis, la yufa'anhu, maka tidak dimaafkan atas dirinya. Idza taja, apabila dia membutuhkan, ila imsakihi, untuk memegangnya, wa illam yutarra ilahi, meskipun dalam keadaan dia tidak darurat. Lakin akan tetapi yajibu alaihi al-qada'u, maka wajib atas orang itu mengqada fi hadhil akhirati, pada kondisi yang terakhir ini. Kenapa? Linuturati uzrihi, karena langkahnya uzur. Jadi begini, dia mau bawa pedang. Waktu dia bawa pedang, perang, nusuk, najis. Waktu najis harus dilepas buat dia. Harus dilepas. Kalau dia tidak lepas, karena memang masih ada musuh, berarti dia sholatnya bawa najis. Maka nanti kalau sudah assalamualaikum, keadaan aman, sholatnya diulang. Ini enggak, udah nusuk, bunuh satu nih bang. Setiap pegang pedangnya gitu. Dia nggak buang, kenapa? Takut jaga-jaga. Kalau nanti ada yang nyerang lagi, kalau ada yang nyerang lagi repot. Nah, dia tetap pegang kan, karena dia bawa mahalun najasah. Dia nanti sholatnya wajib ulang apa? Keadaannya nggak darurat banget, karena dia memang memegang di situ. Nah, inilah keadaan bagi mereka yang melakukan demikian. Nah, nanti besok wala yu'dzaru fisyah, walaupun lagi perang tetap kagak boleh teriak, itu doang yang nggak boleh gitu. Kita ngejar maling boleh, tapi nggak boleh bilang, maling, nggak boleh. Kejar aja. Mobil gua tuh. Nah, waktu lari aja. Kenapa? Cuma teriak doang yang nggak dibolehkan dalam keadaan darurat. Wala yu'dzaru fisyahi, wallahu a'lam bishawab. Guru. Ya silakan. Pas lagi sholat, tiba-tiba hujan guru. Lagi sholat tiba-tiba hujan. Apa di jemuran, ngangkat jemuran dulu, balik lagi gitu. Boleh, kalau emang enggak, kalau ente kebasahan istri ente marah-marah, angkat dulu daripada ditempeleng sama istri, nggak apa-apa. Cuma kalau nggak marah-marah banget, ini gini bang, kalau syiddatil khauf itu artinya memang ujung nyawanya dia gitu. Kan kalau dimarahin bini nggak sampai mati kan? Kalau itu mah biarin aja, itu mah kelalaian antum gitu. Tapi kalau benar-benar nih, kalau saya nggak ngangkat jemuran sama bini saya dicakar gitu, pakai garukan tangki mesin gitu, baru udah angkatin, nggak apa-apa.
Lagi lucu banget. Besok kita gitu mulu, sholat zuhur jemuran dulu diangkatin. Jadi Syiddatul Khauf itu daruratnya bukan urusan yang receh gitu, Kak. Bener-bener benda yang jarang terjadi dan kalau memang jadi bahaya. Kalau jemur kan tiap minggu jemur, tiap hari jemur, itu mah nggak bahaya itu mah. Lagi marahnya dia kan cuma setengah jam, itu nggak bisa. Jadi sampai yang ini banget gitu. Jangan dibikin remeh gitu, jangan. Itu mah remeh, itu jemuran. Kecuali maling ngambil HP kita, ambil motor kita lihat sholat kejar. Ada lagi? Dalam sholat? Salam pertama. Rukun. Wah, nggak ada jeda. Jadi begini, salam pertama itu ucapan salam, bukan belok kanan ya. Ucapan salam itu yang pertama rukun, yang kedua sunnah, mutawaliyat harusnya. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak ada jedanya. Kalau dia sama jeda ya kanan aja. Sekarang kita nggak mau madep kanan, suara doang boleh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, boleh. Habis itu langsung aja sholat. Kenapa? Nengok kanan kirinya sunnah, ngucapin salam pertamanya yang rukun. Nah kan kita pakai waktu sholat di Hijri Ismail biar gak diusir tuh. Kalau kita ketahuan begini kan berarti sholatnya udah selesai. Nah supaya nggak kelihatan kita nggak usah nengok, nggak pakai jeda bang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, enggak langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mutawali.